سيدنا محمد الذي جاء بالحق المبين وأرسله رحمة للعالمين. Yang sama-sama kita hormati Sahibul Hajat Ibu Dr. Anda Haja Widarti beserta yang sedang berbahagia hari ini Mas Gilang dan Mbak Tita ya. Mudah-mudahan nanti akan mendapatkan anak yang soleh dan atau soleha, lahirnya lancar-lancar ya Pak Ibu ya. Cara Palembang Bapak-bapak Ibu-ibu tradisinya ini kan membaca manakib, dan manakib yang dibaca itu adalah manakib Syekh Muhammad Saman. Manakib itu sejarah. Jadi sejarah yang dibaca adalah Syekh Muhammad Saman. Untuk apa Ibu-ibu Bapak? Bagi yang mendengar, membaca, yang hadir di sini insya Allah mendapatkan berkah dan didoakan oleh Syekh Muhammad Saman. Amin ya rabbal alamin. Terutama yang ada di dalam perut ya. Dan insya Allah akhlak, tingkah laku, perilaku dari Syekh Muhammad Saman yang indah-indah ini yang akan ada di dalam ini kita baca, itu akan menular kepada bayi yang dikandung oleh Mbak Tita. Amin ya rabbal alamin. Kita mulai dari halaman 6 Ibu-ibu, Bapak Ibu. Halaman 6. Halaman 6. Buka halaman 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmaduhu man istafa min ibadihi man sya'a bil wilayati wa khassasahu bihamdi asrarih wa jazabahu minhu ilaihi bisabiqil anayah wa ashkuruhu ammanna alaina bil imani ma ja'at bihi anbiya'uhu wa awliya'uhu min asrarihi rabbaniyah wa waffaqana limutaba'atihi wa sunnatihi mulbahiyah as-saniyah wa usalli wa usallimu ala man sajada lahul malaku wa huwa fi dhahri abihi as-suri wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim min kulli nabiyyin nuri. Yakni aku memuji akan Allah subhanahu wa ta'ala yang memilih ia daripada segala hambanya akan barang siapa yang ia kehendaki dengan dijadikannya waliullah, dan telah menentukan ia dengan segala rahasianya dan menjadikan ia akan dia daripadanya kepadanya dengan sebab terdahulu petunjuknya dan pertolongannya. Dan aku syukur akan dia bahwa ia mengaruniai atas kita dengan beriman akan barang didatangkan dengan dia oleh segala nabinya dan segala walinya daripada segala rahasia yang bangsa ketuhanan, dan memberi petunjuk ia akan kita bagi pengikut jalan mereka itu yang terang lagi mulia. Dan aku mohonkan rahmat dan sejahtera atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sujud baginya segala malaikat, padahal ia lagi terkandung di dalam tulang belakang ayahnya yang zahir ia, dan atas segala keluarga dan sahabat-sahabatnya dan segala yang pengikut akan jalan mereka itu daripada segala nabinya yang nuri daripada segala amal yang salihah. Adapun kemudian daripada itu maka berkatalah Syekh Siddiq Al-Madani Khalifah Syekh Muhammad Saman bin Syekh Abdul Karim Al-Madani yang masyhur keramatnya radhiyallahu an. Hai saudaraku, manakala aku dengar dan aku lihat akan riwayat aulia Allah daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula manakib aulia Allah diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala beberapa rahmat kepada orang yang membacanya dan orang yang mendengarnya dan orang yang hadir daripadanya, serta ditekatkannya dengan yakin hatinya. Dan aku lihat pula beberapa murid yang dahulu-dahulu mengarang akan manakib gurunya dan dibacanya pada tiap-tiap tahun sekali, yaitu pada ketika hari wafatnya, serta membaca Quran dan tahlil dan sedekah mana sekuasanya bersama-sama orang banyak. Maka tatkala aku dengar yang demikian itu riwayat, maka suka hatiku akan berbuat seperti yang demikian itu atas sekedar pahamku yang bebal, serta aku himpunkan akan setengah daripada keramat guruku Sayyidi Syekh Muhammad Saman bin Syekh Abdul Karim ahli syariat at-tariqat wal hakikat, yaitu kutub yang menunggu pintu hadrat Rasul di dalam negeri Madinah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa berkehendak ziarah akan kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal tiada minta izin kepadanya, niscaya adalah ziarahnya itu sia-sia, dan jikalau sah pada zahirnya sekalipun. Adalah tabi'at radhiyallahu an itu kasih kepada segala orang yang talibul ilmi, dan kepada segala orang yang alim, dan kepada segala orang yang saleh, dan kepada segala orang yang fakir dan miskin, suka berkhidmat kepada segala orang yang datang berziarah kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, daripada orang yang alim dan yang saleh, dan daripada segala orang yang awam dan khas. Dan adalah demikian itu tabi'annya itu pada masa ketika kecilnya sampai kepada batas mursyidnya radhiyallahu anhu.
Allahumma insyurna fahatir ridwani alaihi wa amiddana bil asrar allati awda'taha ladaihi. Ya Allah, bentangkanlah bau harum keridhaan-Mu kepada Syekh Muhammad Saman. Amin. Amin. Dan anugerahkan kepada kami berkat rahasia kewalian yang Engkau titipkan kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Dan adalah Syekh Muhammad Saman radhiyallahu an itu sangat memuliakan dua ibu bapaknya. Lagi ia mengekalkan musyahadah al-wujud yang muraqabah dan ibadah hingga meninggalkan ia daripada segala adat yang melawani ia akan hawa nafsunya, hingga daripada yang halal. Ia tidur dan tiada tidur ia pada malam melainkan sedikit jua adanya. Apabila diberi bantal oleh orang tuanya ketika ia hendak tidur, maka keluh kesah ia seperti orang sakit. Apabila waktu sahur maka bangun ia daripada tidurnya lalu ratib sahur, dan tatkala naik fajar lalu ia sembahyang subuh berjamaah dengan orang banyak, kemudian ratib subuh pula hingga terbit matahari. Manakala sampai tinggi matahari segala maka bangkit ia sembahyang sunat al-isyraq 2 rakaat. Apabila sampai 1/4 hari maka bangkit pula ia sembahyang sunat duha sebanyak 12 rakaat, dan yang terafdal itu 8 rakaat. Dan lagi pula radhiyallahu an itu memperbanyak puasa sunnah dan membanyakkan riyadhah, yakni tarik kapal, dan menjauhi daripada lezat dunia hingga daripada yang halal sekalipun. Maka segala yang tersebut itu adalah ia pada ketika masa kecilnya, yakni sebelum balignya. Dan pada masa itu adalah ia disuruh orang tuanya masuk ke dalam siwa, yakni tempat makan makanan, karena hendak dia baru makan, dia makan. Dan manakala selesai ia makan itu, maka dilihat orang tuanya pada tempatnya itu seolah-olah tiada dimakannya. Dan kemudian daripada itu maka pergi orang tuanya kepada guru Syekh Muhammad Saman itu tatkala ia membaca Quran. Lalu dikabarkan kepada gurunya itu daripada halnya Syekh Muhammad Saman itu tiada makan roti gandum dan lainnya. Maka jawab gurunya itu, jangan engkau takut akan anakmu Syekh Muhammad Saman. Itu tiada syak bahwasanya ia waliullah, tiada khilaf pada antara segala ulama. Apabila melihat Syekh Muhammad Saman itu akan orang tuanya memakai pakaian yang indah-indah atau bersuka-sukaan, maka ia berkata, hai ayahanda, tiada suka Tuhan kita kepada orang yang bersuka-sukaan di dalam dunia ini. Adalah halnya yang demikian itu sebelum beliaunya radhiyallahu an. Allahumma insyurna fahatir ridwani alaihi wa amiddana bil asrar allati awda'taha ladaihi. Ya Allah, bentangkan bau harum keridhaan-Mu kepada Syekh Muhammad Saman. Amin. Dan anugerahkan kepada kami berkat rahasia kewalian yang Engkau titipkan kepadanya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan adalah halnya Syekh Muhammad Saman itu dalam zikrullah siang dan malam, dan suka uzlah, yakni menjauhkan diri daripada campur dengan manusia, dan masuk khalwat dan melazimkan ziarah di Baqi, yaitu tempat kuburan segala istri Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi di wasallam. dalam Madinah Ar-Rasul, yaitu dekat masjid Nabi itu, pada tiap-tiap hari zikrullah dan membaca Quran di tempat itu. Dan adalah halnya itu pada ketika bidayahnya, yaitu pada ketika permulaan menjalani akan tarikat dan hakikat, adalah ia memakai pakaian yang indah-indah. Kemudian datang kepadanya Sayyid Abdul Qadir Al-Jailani membawa baju jubah putih pada Syekh Muhammad Saman ketika di dalam khalwatnya. Maka dipakaikan ia oleh Sayyid Abdul Qadir Jailani kepada Syekh Muhammad Saman itu. Maka kafilah, yakni memadailah Syekh Muhammad Saman itu dengan baju putih hingga sekarang. Adalah Syekh Muhammad Saman radhiyallahu an pada ketika itu menyembunyikan ilmunya dan amalnya, hingga datang perintah daripada Hadrat Ar-Rasul menyuruh akan dia